Teman-teman, kembali lagi bersama saya Suredi Usman Algaini. Dalam kesempatan kali ini, bersama kita sudah bergabung Medina Petriana, mahasiswi Washington State University, penerima beasiswa Fulbright. Bagaimana Medina mendapatkan beasiswa Fulbright? Langsung saja kita ngobrol dengan Medina. Assalamualaikum, Medina. Waalaikumsalam Bang. Apa kabar, Medina? Alhamdulillah sehat. Bang Yusradi apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Di Amerika lagi musim apa ini? Sekarang ini lagi musim gugur Bang. Jadi udah Sama banyak ya? sama ya di London. Ya. Iya, iya. Udah bulan kedua sih di UK musim gugur. Di sini masih bulan pertama. Masih bulan pertama, Bulan pertama. November, terus Desember, nanti mulai musim dingin. Iya, Kalau di benar. Inggris, Iya, sampai sama. Februari. Kalau di sini juga Desember baru mulai musim dingin. Ya, jadi udah mulai berguguran daunnya. Udah banyak yang berguguran. Ya, nuansa keemasan. Nuansa keemasan, suhunya juga makin lama makin drop, makin dingin, makin beku. Betul. Udah lama di Amerika. Wah, sebenarnya kalau di sini tuh baru banget, Bang. Baru Jadi, ya, iya baru. Saya sama keluarga itu baru aja pindah ke Amerika itu kurang lebih 2 bulan yang lalu. 2 bulan yang lalu. 2 bulan yang lalu. Jalan bulan ketiga sekarang. Sekarang ya jalan bulan ketiga. Oke, bisa diceritakan ke teman-teman bagaimana Medina mendapatkan beasiswa Fulbright ini. Jadi awalnya itu eh, ini sedikit cerita dulu ya, Bang, sebelum kita masuk ke daftar beasiswanya. Jadi di tempat saya kerja dulu tuh, saya kerjanya di NGO konservasi. Jadi orang-orangnya tuh super suportif sekali, termasuk juga direkturnya nih, selalu memang nge-share kalau ada info beasiswa atau kalau ada info misalnya bikin proposal yuk biar dapatin dana untuk project. Nah, jadi awalnya termotivasinya tuh dari situ. Terus akhirnya sama rekan kerja di kantor, kita tiap bulan tuh, ini ada kesempatan buat S3 nih, ada kesempatan buat S2, coba yuk coba. Nah, gitu-gitu kan Bang. Akhirnya di bulan Desember tahun 2022 kalau nggak salah. 2023, 2023. eh, jadi dibukalah beasiswa namanya Fulbright. Ini beasiswa dari pemerintah Amerika untuk anak-anak dari Indonesia, tapi juga ada beasiswanya itu buat negara-negara lain. Nah, jadi awalnya kita, oh yuk kita coba-coba aja nih, nggak usah berharap buat dapat dulu, yang penting coba aja dulu biar tahu struktur beasiswanya gimana, pendaftarannya gimana dan lain-lain. Akhirnya nyoba, kita siapin semua dokumen-dokumennya satu persatu, mulai dari ijazah yang harus dileges, transkrip nilai atau KRS waktu dulu S1, terus ada namanya personal statement, jadi kayak esai gitu sama ada studi objektif mengenai rencana pendidikan kita nih. Terus juga ada diminta kayak referensi letter atau surat rekomendasi dari orang yang mengenal kita baik secara akademi maupun non-akademi. Jadi waktu itu akhirnya setelah terkumpul semua memberanikan dirilah buat mendaftar. Mungkin sebelum-sebelumnya agak takut ya buat daftar beasiswa karena pasti setiap beasiswa yang mau ke luar negeri itu pasti dimintanya TOEFL atau IELTS kan Bang. Dan kita nih sebagai anak Aceh, orang Indonesia yang native language-nya itu bukan bahasa Inggris, pasti duluan kecut karena aduh kayak mana nih kalau diminta bahasa Inggris nanti nggak bisa daftar karena nggak ada nilai TOEFL atau nilai IELTS, mau ikut lesnya juga harganya mahal, mau ikut tesnya lebih-lebih kalau misalnya udah mendaftar tes udah terbuang sekian juta tiba-tiba nilainya nggak sesuai yang diminta sama beasiswa, akhirnya harus ngulang lagi kan. Waktu itu juga jadi salah satu hal yang sebenarnya ketakutan terbesar saya ya. Tapi alhamdulillahnya, kalau untuk beasiswa ke Amerika itu, di awal tahap pendaftaran, mereka itu nggak langsung minta nilai TOEFL atau nilai IELTS. Tapi tentu aja kalau misalnya punya nilai TOEFL atau IELTS, ya berarti nggak perlu pakai tes bahasa Inggris yang lain kan. Nah, waktu itu ada satu tes bahasa Inggris, namanya itu Duolingo English Test.
Saya nggak tahu Bang Yusradi pernah dengar tentang Duolingo ini atau enggak. Jadi Ya, ini tuh kayak aplikasi terbaru deh kayaknya ya iya, iya. untuk tes bahasa Inggris. Tesnya itu ada 4 section, reading, listening, writing, sama speaking. Jadi hampir sama kayak IELTS atau TOEFL IBT, tapi tesnya itu lebih simple dan lebih mudah menurut saya. Bayarnya juga nggak terlalu mahal, dan hasilnya itu bisa didapat cepat juga. Jadi waktu itu saya coba tes yang itu. Alhamdulillah nilai saya tuh cukup buat daftar beasiswa si Fulbright ini. Jadi ya udah daftar aja, tapi nggak mengharap nih nanti bakal dapat nggak ya. Nggak pernah mengharap kayak gitu. Nah di samping dari itu, saya sebenarnya lagi persiapin diri les IELTS karena mau mendaftar beasiswa LPDP yang punya Indonesia. Terus Oke. 2 bulan setelah saya les intensif IELTS ini, tiba-tiba saya hamil. Itu kayak hamil, aduh gimana dia. Di saat yang sama saya juga sedang bekerja, terus mau persiapan buat beasiswa, tapi karena udah hamil jadi apa ya, takut takut kecapean kan, takut keguguran. Akhirnya ya udah saya pikir ya mungkin ini memang akhirnya ya, kayaknya saya harus stop dulu, nggak bisa nih ngejar mimpi saya dulu karena nggak mungkin juga saya paksa karena saya baru hamil, takut kenapa-kenapa kan, karena apalagi saya juga hamilnya itu 3 tahun setelah saya menikah, jadi kan ini anak pertama yang ditunggu-tunggu. Jadi akhirnya ya udah kayak biasa aja, jalanin aja kayak biasa. Nah, kurang lebih sekitar 6 bulan setelah daftar beasiswa Fulbright, tiba-tiba saya dapat notifikasi di email yang menyatakan kalau saya lulus tes substansi atau tes dokumen dari beasiswa Fulbright ini. Jadi awalnya tuh masih nggak percaya, saya lulus tes wawancara nih, kok bisa gitu ya? Perasaan saya ini dokumen yang saya persiapkan, terlebih tuh esainya, kayaknya masih kalah dibanding sama orang-orang lain. Apalagi ini saya baru pertama kalinya mendaftar beasiswa, jadi pasti banyaklah kurangnya. Itu yang ada di pikiran saya waktu itu, Bang. Em, tapi ya nggak tahu, memang rezeki juga mungkin ya, mungkin rezeki baby kali. Jadi akhirnya saya dapat undangan wawancara. Waktu itu terbanglah saya ke Jakarta dengan posisi saya hamil 5 bulan. Saya terbang ke Jakarta, terus saya ikut tes wawancara. Nah, waktu saya tes wawancaranya, disitulah saya baru yakin. Saya yakin saya pasti dapat beasiswa ini. Karena menurut saya, setelah menjalani wawancara, saya bisa jawab semua pertanyaannya. Apa yang penanyanya atau pewawancaranya bertanya, eh, rencana saya di masa depan, kenapa saya memilih jurusan ini, dan ya seputar beasiswanya. Saya bisa jawab semua dan saya pede jawabnya karena memang saya udah tahu apa yang mau saya lakukan dengan hidup saya. Jadi bukan saya tuh main datang, nggak ada persiapan dan lain-lain. Terus kurang lebih 2 bulan setelah wawancara, akhirnya dapat lagi notifikasi bahwa saya lulus menjadi salah satu awardee dari Fulbright Indonesia. Ya, kurang lebih kayak gitulah Bang. Ya, alhamdulillah ya. Jadi Alhamdulillah. rezeki Medina dan keluarga kecil. Iya, betul Bang. Termasuk si baby yang sudah lahir waktu itu belum? Belum, waktu lulus wawancara itu saya saya lagi hamil 8 bulan. 8 bulan. 8 bulan. Dan Oke. kalau Fulbright ini ya, kan ada beasiswa yang kita itu misalnya duluan daftar ke kampus dulu, nyari LOA dulu kan, Letter of Hmm. Acceptance. Baru kemudian daftar beasiswanya. Nah, bedanya kalau Fulbright ini kita duluan daftar beasiswanya dulu, Bang. Baru nanti kita daftar ke kampus dan lain-lain. Dan nanti bakalan dibantu guiding sama pihak beasiswanya, bagaimana cara cari kampusnya, kalau ada dokumen yang kurang, eh, cara berinteraksi, nyari pembimbing di sana, dan lain-lain sebagainya. Ya, untuk case Medina, jadi dapat fundingnya dulu. Iya, betul. Fulbrightnya dapat, Iya, sponsornya, baru nyari kampusnya. iya, betul. Nyari kampusnya. Ada case lain teman-teman, dapat LOA-nya dulu, baru nyari sponsornya. Iya, betul. Ya, ini yang mana aja sih?
Yang penting salah satunya dapat untuk lanjut ke Iya. proses berikutnya. Dan tadi pakai Duolingo, bayar berapa waktu itu biayanya? Biar teman-teman tahu nih yang nonton podcast kita ini. Oke, jadi kalau Duolingo ini dia itu ada paket ngambil satu kali tes atau bisa pakai dua kali tes. Saya waktu itu ngambil paket yang dua kali tes karena bayarnya jadinya lebih murah. Kalau misalnya satu kali tes, waktu ini kalau dikonversi ya, konversi karena kan bayarnya pakai USD. Jadi kalau misalnya dikonversi ke rupiah, waktu itu 700.000. Di tahun saya daftar itu 700.000 satu kali tes. Kalau ngambil dua kali tes, itu 1.100.000 bayarnya. Lebih murah, ada potongan. Jadi, jadi lebih murah Iya. potongan kan lumayan kan Bang kalau bayangkan kalau misalnya kita ngambil satu kali tes terus nggak lulus nih ngambil tes selanjutnya bayarnya udah 1.400.000 tapi karena Hmm. langsung ngambil dua paket kayak gitu jadi bayarnya 1.100.000 diskon sedikit Ya, alhamdulillah. Dan dibandingkan dengan biaya IELTS, ya pasti lebih mahal lagi. lebih mahal lagi iya IELTS kan udah 3 kali lipat dari tes Duolingo ya bayarnya. Ya, ya, ya. Karena kami dulu pakai IELTS dan sempat 3 kali istri waktu itu. Jadi untuk daftarnya Wah. 7, 6,5. Mm-mm. Untuk lulus 7, semua band. Mhm. Dan waktu pas tes kedua itu 0,5 lagi, Medina. Wah. Kurang. Coba bayangin udah 7 tapi ada salah satu yang 0,5 dan Iya akhirnya nyoba lagi yang ketiga. Lumayan juga sih kalau 3 jutaan kali 3. iya makanya Ya, jadi memang perlu niat banget, perlu betul persiapan lebih dan betul mentalnya juga perlu disiapkan, tapi semua proses. iya. Semua proses, kadang kita pengennya seperti ini plannya, tapi belum Ya, diluluskan itu, ya anggaplah itu bagian dari skenario Allah mm-mm, bahwa itu bukan yang terbaik buat kita, karena betul. dia yang paling tahu. Dari proses tadi itu yang paling challenging di mananya? Yang paling challenging itu eh, dari semua tahap ya. Ya, Ketika saya udah jadi awardee Fulbright, mau daftar ke kampus. Jadi untuk oke. daftar ke kampus, kalau di Amerika itu sebenarnya kampusnya itu hampir 90% menerima tes Duolingo. Hasil tes Duolingo, tapi ada kriterianya ya, mungkin nilainya harus sekian. Nah, kalau si Duolingo ini dia nilainya itu berkisar dari 10 sampai 106, 140 apa 150 gitu, Bang. Nah, jadi nanti tinggal disesuaikan sama kampus aja. Tapi sayangnya karena saya ini dapat beasiswa dari Fulbright, Fulbright itu mengharuskan buat ikut tes TOEFL, TOEFL IBT nih. Dan alhamdulillahnya kalau kita udah jadi award di Fulbright, semua tesnya itu akan di cover sama mereka. Nah, waktu itu yang challenging banget itu adalah saya harus ikut tes TOEFL kan, tapi saya baru aja melahirkan nih Bang. Jadi Ya, kan mau belajar, tapi saya juga baru menjadi ibu. Akhirnya eh, nggak punya waktu sama sekali buat belajar atau persiapan tes TOEFL. Apalagi sebelumnya saya nggak pernah les TOEFL, jadi sama sekali emang bingung ini TOEFL gimana ya cara jawabnya. Strukturnya ini gimana kan? Setiap tes itu pasti ada strukturnya ya, biar kita tuh ya. bisa jawab dengan bagus sehingga hasilnya juga bagus. Dan waktu itu jujur aja. Saya itu sampai 5 kali ngulang tesnya, Bang. 5 kali tes. Nah, 5 kali tes. Sekali Dan tes, semuanya alhamdulillah ditanggung sama Fulbright. sekali tes berapa biayanya? Sekali tes itu sekitar $49. lima puluh Empat, dolar lah waktu itu ya. $50 itu kalau sekarang mungkin 800.000, 900.000. $1 berapa sekarang? Sekarang $1 15.500. 15.500. Ya lebih Iya. murah dibandingkan pounds. Kalau kami 20.000. Oh, Satu iya, pound dua iya, puluh pound ribu. sterling. Iya, Iya, betul. Lebih iya. mahal Dan konversinya. syukurnya Medina di cover sama Fulbright-nya. Iya, di cover sama Fulbright. Iya. Eh,
Dan waktu itu juga alhamdulillah sebelum tes itu sempat dapat yang namanya les intensif IELTS, TOEFL maksudnya, les intensif TOEFL dari si Fulbright-nya. Tapi apa ya, sama waktu itu kondisinya juga saya udah hamil tua tuh waktu dapat lesnya. Jadi udah nggak konsen lagi sebenarnya Bang untuk belajar kan, karena udah hamil tua, lagi nunggu hari juga. Pokoknya itu challenging banget buat saya. Dan harus ngulang 5 kali itu sambil ngasuh bayi yang newborn itu sama sekali nggak mudah. Sampai akhirnya di tes yang kelima barulah saya dapat nilai yang saya mau ya buat daftar di kampus Amerika. Waktu itu juga requirement dari Fulbright-nya cuma perlu nilai 80 untuk TOEFL IBT. Jadi alhamdulillah saya udah pass nilai itu. Oke, setelah melewati baru melahirkan, Baru kemudian melahirkan. masa-masa awal sebagai ibu Iya, yang ngurusi si baby, betul. dan ini tidak mudah ya. Nggak mudah, Bang. Ya, Perjuangan sekali ya. Jadi kalau memang waktu itu nggak kuat mental, kayaknya mungkin saya nggak akan berada di tahap yang sekarang. iya. Makanya buat scholarship seeker, pejuang beasiswa, terlebih yang sudah berkeluarga, ini kan tantangannya berbeda nih, Medina. Iya, Sama yang betul. single, fresh graduate, sama kita-kita yang sudah berkeluarga, Iya, tantangannya lebih. Apalagi yang bawa keluarga lebih, ya pastinya lebih lagi tantangannya. betul. Dan syukurnya suami dan keluarga full support. Ya. Iya, eh, dari keluarga dari keluarga saya memang orang tua emang bilang kalau bisa memang sekolahnya yang tinggi, tapi memang untuk lanjut sekolah tinggi kan biayanya mahal Bang ya. Apalagi saya juga bukan anak tunggal. Jadi orang tua selalu bilang silahkan sekolah yang tinggi, tapi eh, coba cari peluang. Terus juga dari keluarga besar juga sama. Udah coba coba aja, apalagi kamu bisa bahasa Inggris katanya. Kenapa kamu nggak coba buat lanjut sekolah dan lain-lain. Kalau dari suami juga selalu bilang, saya dukung kalau kamu lanjut sekolah, tapi kalau saya udah nggak dulu. Yang penting kamu dulu maju gitu katanya. Ya, ini suaminya sama kayak saya nih. Jadi sebelum nikah, komitmennya seperti itu, Medina. Jadi Iya, kita dulu kan sama-sama di akademisi ya. iya, Terus punya mimpi, dan secara kebetulan gelarnya juga sama. Jadi di depannya profesor, di ujungnya itu MA PhD. mm, Jadi sebelum nikah, ntar kalau aku lanjut, gimana? Dan keluar, dibalikin sama istri. iya, Terus kalau gua lanjut gimana? Nah, mm, kalau lu lanjut ada peluang, nggak diambil, gua bakal marah betul. iya, Ya karena kita nggak tahu, entah aku yang duluan. Kalau misalnya aku betul, yang duluan, kamu gimana? Jadi seorang betul, ibu membesarkan anak-anak, kalau misalnya pendidikannya kurang, secara pekerjaan, secara penghasilan, secara wawasan, ya seterusnya bagaimana? iya, Itu makanya pilihannya ya istri yang kerjanya terikat, saya nggak terikat, tapi tetap produktif. iya, Jadi alhamdulillah keluarga terutama suami support. Nah ini support, betul. nanti kita cerita keluarga, kita fokus dulu nih bahasan beasiswanya karena ini seru banget, dan tadi challenging banget jadi ibu ya. Kami sudah melalui proses itu. Iya. Terus kenapa memilih jurusan yang sekarang dan Washington State University? Kalau jurusan, karena itu sesuai sama background professional experience saya, dan Mhm. saya emang suka bagian konservasi. Ya, Dan mengenai kampusnya, nah sebenarnya jurusannya apa? oke, jurusan saya itu Wildlife Ecology and Conservation. Jadi Mhm. khusus menangani satwa liar dan konservasinya. Nah, Ya, kebetulan memang dari awal saya tamat kuliah S1, saya udah kerjanya itu di dunia konservasi. Dan saya sangat menikmatinya, saya suka. Jadi akhirnya makanya saya mau fokus untuk konservasi buat lanjut sekolah, mau S2 ataupun nanti bisa lanjut lagi ke S3.
Kalau untuk pemilihan kampusnya, sebenarnya eh, nggak ada tujuan khusus ya milihnya kenapa harus Washington State atau kenapa harus kampus A dan B. Waktu itu, nah kalau di Amerika itu ya, karena apalagi nih karena saya dari beasiswa Fulbright, jadi kami dapat tips dan trik gimana caranya milih kampus yang sesuai dengan jurusan. Nah, salah satu tipsnya adalah jangan lihat kampusnya. Jangan karena brand kampusnya, oh ini kampus Ivy League nih, bisa nih di sini aja biar saya keren. Enggak, bukan karena itunya. Tapi nyari kampus yang memang ada expert di bidang yang saya mau tekuni nih buat sekolah. Nah, waktu itu salah satu kampus yang saya pilih itu Washington State University. Ada tiga kampus lagi sebenarnya yang saya pilih. Colorado State University, kemudian ada Arizona University, sama satu lagi Virginia Virginia Tech atau Politeknik Virginia itu di Virginia. Waktu itu saya dapat surat penolakan dari Colorado State University dan dapat tiga surat cinta dari kampus lainnya. Tapi akhirnya saya milih ke Washington State University. Dan di Washington State University ini sebaliknya dapat cinta. Dapat surat cinta, terus kebetulan lagi dapat juga beasiswa tambahan dari kampusnya. Ada beasiswa tambahan lagi Ada, jadi selain selain beasiswa dari Fulbright di Amerika ini, kita juga bisa apply beasiswa ke kampusnya. Jadi beasiswanya itu berupa pemotongan uang kuliah sih sebenarnya, Bang. ya Nah, dan dan itu kebetulan lagi-lagi ya rezeki si baby. rezeki si baby ya. Saya yakin ini memang rezekinya baby sebenarnya, yang Ya, akhirnya bisa saya nikmati juga. ya dan ada positifnya sih Medina. Jadi kita pasangan baru, program, Ya, kemudian pregnant. Saat pregnant kita lagi kuliah, ya. kecenderungannya anaknya itu lebih pintar. Amin, amin. Jadi saya juga dulu anak pertama, kedua itu posisi kuliah. Dan memang saya dorong kuliah. Hmm, Istri kan double degree ya S2, S2-nya. Pas anak ya. pertama kuliah S2 yang pertama, yang kedua juga begitu. Nah, cuma untuk lanjut Wah. S3 ini kita mesti nunda 10 tahun dulu. Jadi Hmm, sebetulnya 2011 saya mau lanjut PhD ya. di Amerika atau ke Bali. Cuma Heeh. istri melahirkan waktu itu. Ah, Gak mungkin kan ninggalin lahiran sendirian, terus iya, meninggalkan anak 4 tahun, long distance, betul. yang buat kami long distance is not best option. Iya, Karena ya lebih banyak mudaratnya sih dari kasus teman-teman. Ya bisa-bisa iya. pulang-pulang manggilnya nggak bapak, tapi om. Nah, makanya ya udah eh, nunggu dulu sampai ya kemudian kita berjuang lagi. Dan Iya. alhamdulillah 2023 dapatnya di Inggris, sebelumnya dapatnya di Hongaria dan 2021 itu di Australia. Jadi Alhamdulillah. alhamdulillah tadi itu pas hamil, kemudian lahiran, dan ini dapat beasiswa lagi, ya insya Allah itu rezekinya si baby seperti saya bilang. Ya, Amin. oke. Jadi kita balik ke pertimbangan pemilihan kampus tadi karena memang jurusannya tersedia di sana. Iya, tersedia sama memang ada praktisi expertnya ya di sini. Oke. Expertnya juga mendukung karena ini penting. Iya, Yang betul. pertimbangannya sih dosen pembimbingnya, expertnya mendukung di situ. Iya, betul, Bang. Ya Karena kan? eh, Ya, apa ya, kita kan kuliahnya ini bukan lagi di Indonesia ya. Kita udah keluar negeri. Kalau kita kuliah di hanya berdasarkan pertimbangan, mau masuk ke kampus bagus aja nomor satu dunia nih misalnya. Tapi di situ nggak ada praktisi yang expert di bidang yang kita geluti. Takutnya nggak ada ilmu yang bisa kita bawa pulang dan kita juga kuliahnya jadi lebih banyak challenge-nya kan. ya, Dan takutnya ya hal-hal mudarat lainnya yang terjadi. Maka dari itu pilih kampus yang memang ada expertnya. Itu kalau saran dari saya ya. iya, iya. Ini based on your experience ya. Dan Yes. pengalaman teman-teman yang lain juga seperti itu. Oke, dan beasiswanya full cover Enggak. Jadi beasiswanya itu yang full covernya itu cuma buat saya aja. Dan ya. kalau bawa keluarga itu harus menyiapkan dana pribadi.
Iya. Oke. Yang di cover apa aja? Kalau untuk saya di cover semua. Di Jadi cover mulai semua. dari tiket pesawat, mulai dari karena Mhm, saya dari Aceh, jadi tiket pesawat domestik Aceh Jakarta, kemudian internasionalnya dari Jakarta sampai dengan ke lokasi kampus saya sekarang di Amerika di kota Pullman, Washington State. mhm, Terus saya dapat uang jajan bulanan yang udah include untuk bayar sewa rumah, untuk belanja sehari-hari juga. Terus tadi beasiswa pemotongan uang kuliah dari kampus juga dapat. Terus nanti kalau misalnya ada kayak conference atau program dari Fulbright tapi di Amerika itu saya juga dapat ininya dapat di cover juga. Jadi di cover tiket pesawat, penginapan dan lain-lain. Terus saya juga di cover uang buku. Kan beli buku kalau di sini mahal ya Bang ya. Jadi itu di cover juga. Eh, saya dapat asuransi kesehatan juga. Eh, dan tadi saya lupa nambahin, waktu saya di masih di Indonesia untuk travel dari Aceh ke Jakarta itu kan lumayan lama. Jadi kan berangkat ke kota Pullman ini nggak langsung di hari yang sama saya berangkat dari Aceh ke Jakarta. Nah, jadi saya nginap dulu 1 hari di Jakarta dan itu juga hotelnya di cover sama mereka. di reimburse ya. Iya, di reimburse. Oke. Dan bawa keluarga, Kalau bawa suami. keluarga, visanya di cover sama mereka. Tapi Oke. untuk tiket pesawat itu kita harus beli sendiri. Sama Di- satu lagi, kalau mau ke Amerika itu kita harus punya namanya travel insurance. Jadi nggak hmm, bisa masuk ke Amerika kalau nggak ada travel insurance. Karena ini juga salah satu dokumen yang diminta waktu kita buat visa. Jadi waktu itu saya beli sendiri travel insurance-nya, cuman nggak langsung beli kayak untuk 1 bulan. Waktu itu saya cuman belinya 2 minggu sebelum 2 minggu dari keberangkatan aja, karena kan cuma diminta buat syarat visa ya Bang. Sampai di ya, sini baru beli lagi asuransi kesehatan buat anak sama suami. ya. Kalian ada tes kesehatannya nggak sih waktu itu? Kalau saya hanya diminta bukti vaksin Bang. Jadi waktu itu ada beberapa vaksin yang diminta, tapi kalau buat anak sama suami nggak sama sekali. Enggak ya. Enggak, Terus bayar deposit. enggak. Ini bayar depositnya deposit buat apa dulu nih Bang? Kalau untuk nyari apartemen, di Aha. awal bayar deposit. Tapi waktu itu saya dibantuin sama orang Indonesia yang udah duluan sekolah di kampus yang sama. Jadi dibayar, ditanggung dulu sama mereka. Waktu itu juga saya bayar deposit apartemennya. Pas daftar awal untuk dapat apartemen itu saya bayar $50. Terus, oh enggak, $150. $150. Terus ketika udah dapat offer apartemen, saya bayar depositnya $175. Dan itu juga dibantu tutupin dulu sama teman Indonesia yang di sini. Dan saya ganti duitnya waktu saya udah nyampe di sini. Pas sudah terima duit jajan dari pihak beasiswanya. Alhamdulillah dimudahkan ya. Jadi Iya, dibantu teman-teman Indonesia sebagai garantor, nyariin, garantor. dan ditalangin dulu. Iya, eh, karena memang waktu saya berangkat ya, ini tadi juga saya kelupaan. Saking banyaknya benefitnya, saya sampai lupa nyebutin semuanya. Nah, sebelum saya berangkat ke Amerika tuh saya dapat uang transport lah, istilahnya uang transport lah ya Bang. Dari Ya, Fulbright itu saya dapat $1.000. ya, Jadi, jadi lumayan sebenarnya. Ditambah lagi dengan duit jajan. eh, itu udah sangat bisa untuk saya ya beli isi apartemen lah dulu kayak kasur kan yang paling-paling dibutuhkan aja. ya, ya. Selain bawa barang-barang yang perlu dari Indonesia, Betul. obat-obatan, terus Iya, ya betul. segala macamnya lah. Yang itu pasti Betul. listnya panjang itu banyak. Panjang. Dan asuransi tadi bayar berapa? Asuransi saya ngambilnya yang murah-murah aja, Bang. Ya, Kalau yang untuk keluarga $100. Itu udah ya, include suami sama anak. ya. Sorry cuy, aku nanyanya agak detail karena ini kan dari pengalaman kami juga ya.
Iya. dan kenapa ditanyakan sampai sedetail ini. Mm-mm. Ya mudah-mudahan bisa membantu teman-teman kita yang lagi berjuang mendapatkan beasiswa keluar. Iya, betul. Ya, setelah 2 bulan di sini, bagaimana di Amerika masyarakatnya, pendidikan di sini? eh ini sebenarnya tricky question ya. Karena iya Bang, karena kami ini saya ya, saya ini sekolahnya bukan di kota besar. Jadi Pullman ini kotanya kecil, eh, kurang lebih kisaran penduduknya itu 35.000 jiwa. Jadi emang kotanya kecil ya. Dan sejauh ini eh, sangat menyenangkan sebenarnya tinggal di Pullman. Karena benar-benar suasananya itu damai, tentram, nggak rame orang. Gak ada suara klakson. Itu culture shock saya pertama kali nyampe di sini. Hmm, Sama sekali gak ada suara klakson. Kemudian pejalan kaki adalah raja. Jadi ya kita bebas aja nyebrang jalan kaki, mobil yang akan stop, bukan kita yang diklakson. Kan kalau di Indonesia kita nyebrang dikit aja udah pep, pep, gitu kan. Jadi ya, eh, itu culture shocknya. Kalau untuk orang-orangnya baik dari di kampus, sama pembimbing, sama kawan-kawan yang sejurusan, kawan kelas, bahkan sampai dengan masyarakatnya di sini itu semuanya ramah. Contohnya ya, kalau saya pergi belanja ke supermarket, kita kan belanja ke supermarket nggak kenal siapa-siapa ya, orangnya orang-orang bule semua, berasa kayak, aduh cuman saya nih orang Asia pendek sendiri gitu kan. Tapi ya, sampai di supermarket tuh nanti bakalan ada aja orang asing yang bakalan ngajakin ngomong kayak, kamu nyari itu ya? Kemarin aku beli ini, nggak enak rasanya, nggak usah kamu beli yang lain aja. Meskipun dia cuma sekedar nyaranin kan. Atau ada juga yang dia dorong troli, terus tiba-tiba dia berhenti, ada kita di belakangnya, dan dia merasa kayak dia menghalangi jalan kita, itu buru-buru mereka bakal langsung, I'm sorry, I'm disturbing your path, atau maaf ya, aku menutupi jalan kamu gitu. Pokoknya ramah banget Bang. eh nggak nggak di luar ekspektasi yang kayak orang bule itu individualis, nggak ramah, bahkan malah sebaliknya di sini. Jadi so far untuk membesarkan bayi, karena saya punya bayi, menurut saya Pullman ini kotanya cocok sekali. ya. Ini sisi lain ya, Iya, sisi lain yang kalau tadinya kan kita dengar, terus iya, baca dari media, jadi betul. perspektifnya itu dari jauh. Iya, Beda setelah Medina di Amerika, kami iya, juga di UK, yang ternyata kebalikannya. iya betul. Yang untuk Islam pun, yang Muslim di sini tuh kapah banget. Mhm, Jadi serba teratur, bersih, iya, rapi, ramah, betul. mereka nice, memuliakan pejalan kaki. Seperti yang Iya. Medina ceritakan tadi. Iya, betul Bang. Mungkin memang ada ya satu dua orang yang sombong, individualis dan lain-lain. Eh, ya sama aja sebenarnya di tempat kita kan juga kayak gitu ya. Pasti adalah satu dua orang yang ya urusan masing-masing lah. Nah, di sini juga ada yang kayak gitu. Tapi mostly orang-orang yang saya jumpain itu ya orangnya baik-baik. Ya, tapi untuk kasus yang tadi itu juga, ya tergantung kitanya juga sih, Medina. Iya, Kalau kitanya nice ke orang, ya orang juga akan nice ke kita kan. betul. Dan mungkin kesannya begitu, kita belum kenal aja, belum dekat. Iya, betul Bang. Ya setelah kenal, oh ternyata ini waktu itu nggak negor kita, dia lagi sibuk ngejar waktu Iya, gitu. Jadi betul. yang kita jalani seperti ceritakan tadi, sama di UK Iya, juga seperti itu. Dan ini juga meyakinkan teman-teman bahwa di luar ini tidak seserem yang dibayangkan. iya, betul. Iya. Dan tadi soal culture shock apa lagi yang dialami setelah di sini? eh Perkuliahannya. Eh, Ya, Sejauh ini sebenarnya nggak ada masalah sama perkuliahan saya. Saya bisa ngikutin jadwal belajarnya, saya bisa ngikutin
diskusinya dan lain-lain ya, nggak ada uh, kendala. Tapi yang bikin saya culture shock itu di sini itu emang semuanya disiplin, Bang. Hmm. Disiplinnya itu mulai dari kita masuk ke kelas, terus keluar dari kelasnya, pergantian kelasnya juga ya. Terus juga dari sistem belajarnya, eh, saya bukan mau meremehkan di negara kita atau menjelek-jelekkan di negara kita, tapi ada hal-hal baru yang saya dapat di sini. Contohnya, kurikulumnya itu memang udah dibagi ke eh, setiap mahasiswa dan mahasiswa semua bisa akses tuh kurikulumnya, bahkan detail bang kurikulumnya itu mengenai minggu satu kita belajarnya A B C, terus ada tugasnya, kapan harus di submit tugasnya, kapan juga deadline tugasnya. Minggu kedua belajarnya A B C, ini PPT-nya. Kalau nggak bisa join secara in person class karena mungkin sakit atau karena uh, ada kendala lainnya, bisa melalui Zoom, ini link Zoom-nya, terus juga ini apa pertanyaan-pertanyaan untuk kuisnya dan lain-lain. Jadi pokoknya semuanya itu udah tertata seperti itu, Bang. Jadi kita memang ketika milih kelas atau ketika kita sehari-hari ini kita udah bisa tentuin sendiri jadwal belajar. Oke, minggu minggu ini di hari Senin sampai Selasa mau belajar mata kuliah A dulu lah karena ini ada tugasnya harus disubmit tanggal sekian. Nanti di hari Selasa sama Rabu mau fokus di belajar ini dulu lah. Nah, jadi apa ya? Dengan kayak gitu ya manajemen waktu kita jadi lebih enak sebenarnya kan, Bang. Kita nggak keteteran. Dan kalau misalnya nih ada tugas yang kita lewat dari deadline submitnya karena misalnya kita sakit, kita tinggal bilang aja sama dosennya, saya nggak bisa submit tugas nih karena saya lagi sakit, nggak memungkinkan buat ngerjain tugas, memang harus istirahat. Dosennya akan memaklumi dan akan bilang nggak apa-apa, nanti submit aja kapan kamu bisa gitu. Tapi nanti tolong kasih tahu saya di email ya kalau kamu udah submit tugasnya. Terus kita bisa langsung lihat nih Bang, skor dari tugas atau ya nilai apapun lah yang memang harus di ini ya harus di grading sama dosennya. Kita bisa langsung lihat juga di aplikasi yang sama di mana si dosen ngedrop tugas, kurikulum, PPT di kelas dan lain-lain. Jadi pokoknya satu aplikasi itu kita bisa lihat semua. Dan Ya, menurut saya itu bagus banget. Karena jadi tahu kan, ternyata di kelas yang sebelumnya nih kurang nih nilainya. Oh iya waktu itu kayaknya saya jadi nggak produktif nih mungkin belajarnya. Jadi bisa ngejar nih di kelas berikutnya nih harus full nilainya gitu. Terus juga satu lagi, nggak ada korupsi waktu kalau di Amerika ini. Jadi belajarnya mulai masuk kelas sampai keluar kelas itu on time banget. Kalau mulai kelasnya jam 9, keluarnya jam 10, betul-betul jam 9 itu si dosen udah datang, nah, jam 10 udah keluar. Kalaupun si dosennya telat datang, nggak ada istilah, saya ambil waktu kalian 20 menit ya, karena tadi saya telat datang. Nggak ada. Jadi tetap jam 10 udah keluar. Dan malah kadang-kadang kalau memang dalam satu sesi pembelajaran itu, si dosennya udah memaparkan semua yang dia mau, apa, yang dia mau kasih tahu ke kita, semua-semuanya, ternyata masih ada sisa waktu kurang lebih 20 menit lagi. eh, Ya udah kita dibiarin aja. Kalian bisa tinggal untuk belajar mandiri atau kalian mau keluar kelas juga nggak apa-apa. Jadi fleksibel aja sama dosennya gitu. Kemudian selanjutnya ya culture shocknya itu I don't know, maybe because I'm not in Indonesia anymore, jadi nggak ada lagi istilah panggilnya Pak, Bu gitu. Kalau kalau di Amerika kan mungkin pronounce-nya jadi Miss, Ma'am, Sir atau apa gitu ya Bang ya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya. Nah di sini nggak ada. Memang dosennya panggil itu nama ya. langsung bilang, kalian nggak usah panggil-panggil saya tuh pakai gelar-gelar. Panggil aja saya siapa namanya. Daniel, oke, just call me Dan gitu. Atau kalau misalnya eh, ngirim email, itu ada dua opsi sebenarnya kalau ngirim email. Bisa pakai gelarnya dulu, misalnya kepada Dokter A, uh, atau langsung aja pakai nama kepada A gitu. Tapi beberapa dosennya juga kadang-kadang akan bilang ya pas di awal email, kalian nggak usah panggil saya pakai gelar baik di email ataupun ya berbicara santai gitu. Langsung aja panggil nama.
Jadi sebuah culture shock yang kalau di kita memang harus Pak, Bu, bahkan ya, I don't know ya, tapi ini based on my experience, orang yang baru dapat gelar Prof aja kalau di Indonesia itu emang harus kita agung-agungkan banget. Iya Prof, iya Prof. Di sini, I'm sorry, gelar itu nggak ada gunanya kalau misalnya nggak ada ilmu yang bisa saya bagikan ke kamu. Nah gitu. Dan jangan sampai salah nulis gelarnya, Iya, titik iya komanya ya. betul, betul Bang. Jadi Ya, memang apa ya, terkejut pas awal nyampe di sini kan. ya, dari cerita Medina tadi nggak berjarak, gimana mereka setara, Iya, dekat, betul, akrab, seperti betul. teman, bahkan seperti orang tua. Iya, Pas diskusi atau bimbingan pun, ya kita betul-betul dibimbing, iya betul. gitu ya. Iya, betul. Jadi ada contoh ya, Bang. Saya kan setiap minggu itu eh, ada jadwal meeting sama pembimbing. Kadang-kadang kan kita bingung ya, aduh ini tiap minggu meetingnya apa yang harus dikasih tahu nih, apalagi kayak saya baru mulai sekolah. Apa nih mau saya ngomong nih minggu depan? Minggu ini kayaknya udah saya sampein semuanya. That's okay. You just come to the meeting, terus ya bilang aja, aku nggak punya update hari ini gitu karena masih on progress misalnya kuliahnya. At- jadi paling nanti si profesornya dia bakalan alihin nanya, "Eh, kamu baik-baik aja kan? Kira-kira ada kuliah yang sulit nggak?" Ya dia cuma sekedar nanya gitu-gitu aja. Dan kalau kita bilang nggak ada, oke gitu. Yang penting bagi mereka itu sebenarnya kita datang ke meetingnya karena memang udah bikin janji kan. Nah, Ya, kecuali kalau memang si pembimbingnya tiba-tiba dia nggak bisa dan nanti dia bakalan kirim email bahwa bilang, oh hai Medina hari ini kita nggak jadi meeting ya karena eh, aku lagi sibuk nih atau apa gitu. Nah gitu aja. ya artinya kita ngasih tahu apa adanya, Iya, kondisi kita karena sudah appointment, ya berusaha betul, nepatin janji. Kalaupun misalnya betul, kondisinya sakit, progresnya belum ada, ya mereka sangat paham dan menghargai respect sama kita ya. betul Bang. Kalau gambaran living cost gimana? Kalau living cost sejauh ini aman sih ya menurut saya. Tapi memang ada kabar kalau tahun depan living cost di Amerika itu akan naik. Jadi di seluruh Amerika ya bakalan naik living cost-nya. Tapi ya maksudnya naik living cost juga eh, kita beasiswanya juga dinaikin dari pihak beasiswanya. Kalau untuk belanja, kalau beli sayur dan lain-lain murah, masih tergolong murah, Bang. Jadi memang ada supermarket yang dia itu jual sayurnya murah, ada yang supermarket lain karena dia memang jual bahan-bahan premium, jadi harganya lebih tinggi. Jadi sebenarnya pandai-pandai kita aja ya Biasa mau ya. belanja di mana. Terus kalau misalnya untuk beli baju karena ini misal udah mau musim dingin, kan nggak mungkin kita bawa baju tebal-tebal dari Indonesia penuh-penuhin koper kan, sedangkan Ya, untuk pindah bawanya terbatas. internasional itu nggak mudah dan nggak mungkin udah membuang banyak storage cuma untuk itu aja. Ya, Nah, kalau di sini ada namanya toko thrift store atau toko barang bekas. Jadi dia di Pullman ini ya Bang, ada toko barang bekas itu yang dia memang jualnya peralatan elektronik, peralatan rumah tangga. Ada juga yang toko thrift store-nya itu khusus jualnya itu baju-baju aja. Nah, makanya lebih baik kalau mau belanja baju-baju dingin kayak jaket-jaket tebal ke thrift store aja karena jadi lebih murah. Dan thrift store di sini itu meskipun jualan baju bekas, bukan berarti baju yang udah robek, yang udah usang, enggak. Mereka makan masih bagus-bagus bajunya. Dan kalau beruntung malah bisa dapat yang emang baju yang masih ada label, tapi bagi mereka udah baju bekas mungkin nggak dipakai kan, dijual gitu. dan tahu ukurannya nggak pas. Iya, Jadi, ukurannya memang mereka akan bikin situ ML. ya, Karena kita orang Asia lebih kecil-kecil dari orang Amerika. Pengalaman waktu saya beli baju buat suami, eh, kalau di Indonesia suami saya pakai baju ukuran L. Tapi karena sekarang di Amerika, kalau pakai ukuran L itu udah kayak ukuran XL-nya orang Indonesia. Jadi belinya satu size di bawah ukuran yang biasa dipakai di Indonesia. ya, artinya kalau baru beli mereka nggak cocok ya udah dijual.
Iya, dijual, dijual dengan Dan harga murah. Ha. ya, dan standar barang di sini tuh kan bagus ya. Bagus-bagus, iya. Kualitasnya benar-benar punya standar yang tinggi. Betul, Bang. Jadi kita juga makainya puas Betul. dan dan dijamin lama. Lama, betul. Ya, kalau kita di Indonesia kan kebalikannya. Eh, yang penting murahnya dan apa ya? Di UK juga sama sih, Medina kondisinya. Dan ini kan bawa Ah, keluarga, suami, iya, kemudian anak, sementara biar aman ya, bisa iya. mengcover dari beasiswa tadi. Tadi kan ada potongan juga. Iya. Ya, dan Oh, oke. Kalau di sini sih buat studennya kalau belanja di supermarket nggak ada diskon ya, Bang. Sejauh ini belum ada. Tapi kalau kayak mau naik transportasi umum itu gratis karena student. ya, Terus ada tempat-tempat yang tempat makan kalau misalnya tunjukin student ID dapat potongan. Dan hmm, di kampus juga ada namanya food pantry. ya, Jadi ya kita bisa ambil beberapa bahan-bahan makanan juga yang kita butuh. Meskipun nggak lengkap kayak kita belanja di supermarket, tapi sekurang-kurangnya itu membantu memangkas pengeluaran untuk belanja ya. ya. Jadi dengan bawa keluarga, suami dan Iya. anak, dengan beasiswa tadi, ya insya Allah bisa membantu ya. Bisa membantu. Bahkan Bahkan lebih. sebenarnya lihat ada lebihnya. Ya, Kalau memang kita oke. pandai menghemat ya, Nah, kuncinya itu. Pandai menghemat, pandai menghemat. kemudian menyiasati, ya Iya, hidup juga. Ini betul. penting. Ya kalau misalnya boros, gaya hidup yang Hmm, nggak terkendali, ya berapapun iya, besar beasiswanya pasti nggak akan cukup. nggak cukup. Iya, Apalagi kita bawa keluarga, dan ini betul kan Bang. syukurnya anaknya masih satu. Kalau misalnya lebih dari satu ya repotnya, Masya Allah ya.